jika bukan karena Indonesia, saya mungkin sudah mati. Itulah kata-kata yang keluar dari bibir Dr. Abigail Carter, seorang spesialis penyakit dalam dari UCLA Medical Center di Los Angeles. Selama 12 tahun, ia telah dengan tenang menyampaikan diagnosis kepada ribuan pasien. Tapi sekarang, dialah yang gemetar di ruang konsultasi sebuah rumah sakit di Jakarta Selatan. Napasnya sesak. Air matanya tak terbendung. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa negara yang seminggu lalu ia pandang sebelah mata, baru saja menyelamatkan hidupnya. Di Amerika Serikat, untuk mendapatkan jadwal endoskopi lambung melalui jalur asuransi, ia harus menunggu 18 minggu. 4,5 bulan. Bahkan sebagai dokter spesialis, ia tidak terkecuali. Itulah sebabnya ia datang ke Indonesia. Atas desakan suaminya, ia menjalani pemeriksaan kesehatan dengan setengah hati, dan pemeriksaan itulah yang menemukan kanker. Tingkat kelangsungan hidup kanker lambung stadium awal adalah 97%. Namun, jika ditemukan 4 bulan kemudian, angka itu anjlok menjadi 8%. Angka 97 dan 8. Takdirnya tidak ditentukan oleh penantian panjang di Amerika, melainkan oleh selembar tiket pesawat ke Jakarta. Mengapa seorang dokter elit Amerika yang begitu mempercayai sistem kesehatannya, justru diselamatkan di Indonesia? Kisah mengejutkan yang ia alami sendiri, akan segera terungkap. Halo. Nama saya Abigail Carter. Tangan saya gemetar saat ini. Dokter di Indonesia baru saja mengatakan kepada saya, kami menemukan sel kanker di lapisan lambung Anda. Saya seorang spesialis penyakit dalam di UCLA Medical Center, Los Angeles. Selama 12 tahun, saya telah mengucapkan kalimat itu kepada ribuan pasien. Tetapi saya tidak pernah menyangka, hari ini saya yang akan mendengarnya. Yang lebih mengejutkan adalah, jika saya berada di Amerika, saya baru akan mengetahui fakta ini 4 bulan kemudian. Biar saya ceritakan dari awal. Saya mencintai sistem layanan kesehatan Amerika. Setidaknya, saya pernah begitu. Sistem yang didasarkan pada asuransi swasta yang kompleks, yang menjanjikan akses ke teknologi medis terbaik di dunia. Secara teori, saya menjadi dokter dalam sistem ini, dan saya percaya bahwa menjaga sistem ini adalah misi saya. UCLA Medical Center adalah salah satu rumah sakit universitas terbesar dan paling dihormati di California Selatan. Saya telah bekerja di Departemen Penyakit dalam selama 12 tahun. Setiap hari, saya bertemu puluhan pasien, dari flu biasa hingga kanker. Tapi aneh, bukan? Saya bisa menemukan penyakit pada pasien saya, tetapi saya mengabaikan penyakit yang tumbuh di tubuh saya sendiri. 3 bulan yang lalu, perut saya mulai terasa tidak nyaman. Rasa kembung setelah makan, dan sesekali nyeri ulu hati. Sebagai seorang dokter, insting saya mengatakan, saya perlu endoskopi. Maka, saya menghubungi dokter perawatan primer, PCP. Saya. Di Amerika. Seberapa darurat pun, Anda tidak bisa langsung bertemu spesialis. Anda harus melalui PCP terlebih dahulu. Bahkan saya, seorang spesialis di rumah sakit ternama, tidak terkecuali. Butuh waktu 2 minggu hanya untuk mendapatkan janji temu dengan PCP. Setelah mendengar gejala saya, PCP menulis surat rujukan untuk endoskopi lambung. Disinilah masalahnya dimulai. Setelah mengajukan rujukan dan menunggu persetujuan asuransi, jawaban yang saya terima adalah, waktu tunggu untuk jadwal endoskopi dengan spesialis dalam jaringan Anda saat ini adalah sekitar 18 minggu. 18 minggu. 4,5 bulan. Saya seorang dokter. Seorang spesialis penyakit dalam yang bekerja dalam sistem ini. Tapi untuk mendapatkan satu prosedur endoskopi, saya harus menunggu 4,5 bulan. Saya bertanya kepada rekan-rekan saya, apakah ada cara untuk melakukannya lebih cepat? Jawabannya seragam, tidak mungkin, kecuali jika itu rujukan darurat. Rujukan darurat hanya diberikan jika ada kecurigaan kuat terhadap kanker. Gejala saya hanya sedikit tidak nyaman. Jauh dari kriteria darurat, ironis, bukan? Setiap hari saya memberitahu pasien, deteksi dini itu penting, jika Anda memiliki gejala, segeralah periksa. Namun saya sendiri, yang tahu gejalanya, tidak bisa mendapatkan pemeriksaan, karena sistem tidak mengizinkannya. Suatu hari, suami saya, Baskara, berkata. Baskara adalah seorang Indonesia Amerika. Orang tuanya berasal dari Indonesia. Saat makan malam, dia berkata, bagaimana kalau kita ke Indonesia, dan kamu melakukan pemeriksaan di sana? Saya tertawa. Saya menghargai niat baiknya, tapi rasanya itu berlebihan. Saya tahu Indonesia adalah negara yang berkembang pesat, tapi saya tidak berpikir saya perlu terbang ke sana hanya untuk pemeriksaan medis. Sejujurnya, ada sedikit pemikiran di benak saya. Sistem medis Amerika adalah yang terbaik di dunia. Apa bedanya dengan negara di Asia Tenggara? Sekarang, saya malu dengan prasangka itu. Tapi saat itu, begitulah yang saya rasakan. Semacam superioritas terselubung terhadap kedokteran barat. Namun, gejala saya semakin parah. Nyeri ulu hati datang 3 atau 4 kali sehari, dan nafsu makan saya hilang.
Berat badan saya turun 3 kilogram dalam sebulan. Saya cemas. Sebagai dokter, skenario terburuk mulai tergambar di benak saya. Tapi, jadwal endoskopi saya masih 3 bulan lagi. Akhirnya, saya menerima usulan Baskara. Kebetulan, orang tua Baskara akan merayakan ulang tahun pernikahan ke-40 mereka di Jakarta. Saya mengambil cuti, pergi ke Indonesia, dan sekalian melakukan pemeriksaan. Begitulah pikir saya. Saat itu saya tidak tahu bahwa keputusan itu akan menyelamatkan hidup saya. Di dalam pesawat menuju Jakarta, saya hanya menatap keluar jendela. Penerbangan 17 jam. Di sebelah saya, Baskara tertawa menonton film Indonesia. Saya tidak mengerti bagaimana dia bisa begitu santai. Sepertinya suami saya tidak tahu betapa cemasnya saya. Atau mungkin, dia tahu dan sengaja bersikap santai untuk menenangkan saya. Saya dan Baskara bertemu saat kuliah kedokteran di Los Angeles. Dia lahir di Indonesia dan pindah ke Amerika pada usia 8 tahun. Orang tuanya mengelola sebuah restoran Indonesia kecil di Orange County, dan Baskara tumbuh besar di sana hingga berhasil masuk sekolah kedokteran. Sekarang, dia bekerja sebagai spesialis ortopedi di Cedar Sinai Medical Center. Kami sudah menikah selama 8 tahun dan belum memiliki anak. Kami berdua terlalu sibuk. Baskara sangat bangga dengan Indonesia. Awalnya, saya merasa itu sedikit berlebihan. Dia bilang ponsel Samsung, meskipun dari Korea, dia menganggapnya sebagai kebanggaan Asia, lebih baik dari Apple, rendang adalah makanan terenak di dunia, dan sistem kesehatan swasta di Indonesia lebih efisien daripada di Amerika. Dalam hati saya berpikir, kamu meninggalkan Indonesia saat berusia 8 tahun. Seberapa banyak yang kamu tahu tentang negara itu? Tentu saja, saya tidak mengatakannya. Saya hanya mengiyakan, tidak perlu berdebat dalam pernikahan. Tapi kali ini berbeda. Ketika Baskara menyarankan pemeriksaan di Indonesia, saya merasa sedikit tersinggung. Mengapa saya, seorang dokter Amerika, harus pergi ke Indonesia untuk pemeriksaan? Rasanya seperti sebuah penghinaan terhadap sistem medis Amerika. Namun, akhirnya saya tetap naik pesawat itu. Gejalanya sudah terlalu parah. Seminggu terakhir, saya tidak bisa tidur nyenyak karena nyeri ulu hati di malam hari. Berat badan saya turun total 4 kilogram, dan wajah saya terlihat pucat. Rekan-rekan kerja saya mulai menatap saya dengan cemas. Jadwal endoskopi saya masih 10 minggu lagi. 10 minggu. Saya tidak bisa hanya menunggu. Pesawat terbang di atas awan. Saya mengeluarkan laptop dan mulai mencari informasi tentang layanan kesehatan di Indonesia. Baskara melirik dari samping dan tersenyum. Akhirnya kamu tertarik juga. Saya tidak menjawab. Saya tidak mau mengakuinya. Hasil pencarian saya berbeda dari yang saya duga. Tingkat kelangsungan hidup 5 tahun untuk kanker lambung di rumah sakit terkemuka di Indonesia, setara dengan standar internasional. Tingkat deteksi dini kanker lambung melalui medical check-up, tinggi di kalangan eksekutif. Waktu tunggu untuk pemeriksaan endoskopi, rata-rata 1 hingga 3 hari. Saya tidak percaya dengan apa yang saya baca. 1-3 hari? Di Amerika, saya harus menunggu 18 minggu. Yang lebih mengejutkan adalah biayanya. Harga paket pemeriksaan kesehatan komprehensif berkisar antara 8 juta hingga 15 juta rupiah. Jika dikonversi ke dolar AS, sekitar 500 hingga 900. Di Amerika, menggunakan layanan di luar asuransi, satu endoskopi saja bisa lebih dari 3.000. Pemeriksaan komprehensif bisa dengan mudah melebihi 5.000. Apakah ini berarti Indonesia menawarkan lebih banyak tes dengan harga seperlimanya? Saya bertanya pada Baskara, apa harga ini benar? Baskara mengangguk seolah itu hal yang wajar. Biaya medis di Indonesia terjangkau. Sistem asuransi lokalnya bagus dan untuk orang asing pun, harganya sangat masuk akal untuk pemeriksaan. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Pesawat mulai turun. Dari jendela, kepulauan Indonesia mulai terlihat. Laut Jawa yang biru kehijauan, dan daratan yang semakin dekat. Saya merasakan ketegangan yang aneh, campuran antara harga diri saya sebagai dokter dan kecemasan saya sebagai pasien. Ketika kami tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, saya terkejut lagi. Ukuran bandara, kebersihannya, dan sistemnya yang efisien. Dari imigrasi hingga pengambilan bagasi, tidak sampai 30 menit. Hal yang tak terbayangkan di LAX. Baskara berkata di samping saya, inilah Indonesia. Abigail. Kami naik taksi bandara menuju Jakarta. Sambil memandangi pemandangan yang berlalu di luar jendela, saya berpikir, besok saya akan menjalani pemeriksaan. Mampukah sistem medis negara ini mematahkan prasangka saya? Pagi pertama di Jakarta. Karena jet lag, saya bangun jam 5 pagi. Saya duduk diam di ruang tamu rumah mertua saya, menatap keluar jendela. Kaki langit Jakarta mulai diwarnai oleh cahaya matahari pagi yang kemerahan. Kota ini lebih besar dari yang saya bayangkan. Ada kemegahan yang berbeda dari Los Angeles. Pukul 7 pagi, saya dan Baskara berangkat ke pusat kesehatan.
sebuah pusat pemeriksaan kesehatan komprehensif yang besar di kawasan bisnis Sudirman. Baskara bilang dia sudah membuat janji temu secara online. Saya setengah ragu. Hanya dengan reservasi online, saya bisa langsung diperiksa besok. Di Amerika, bahkan rumah sakit swasta pun butuh waktu tunggu minimal 2 minggu. Saat turun dari taksi, saya berhenti sejenak. Saya mendongak menatap fasad bangunan. Gedung pencakar langit lebih dari 20 lantai. Arsitektur modern dengan fasad kaca. Terasa lebih seperti markas perusahaan teknologi daripada rumah sakit. Saya berpikir dalam hati, tampilannya memang mewah. Tapi yang penting adalah sistem medis di dalamnya. Saat memasuki lobi, kejutan kedua datang. Ruangan yang luas dibanjiri cahaya alami. Langit-langitnya setidaknya setinggi 10 meter. Di satu sisi dinding, ada taman vertikal yang besar, dan musik klasik yang lembut mengalun. Ruangan ini bisa dengan mudah disalahartikan sebagai lobi hotel. Saya mendekati meja resepsionis. Seorang staf wanita muda menyapa dalam bahasa Inggris. "Good morning, Mrs. Carter. Welcome to our center." Aksennya sangat fasih. Saya memperkenalkan diri sebagai dokter dari Amerika. Staf itu tersenyum dan mengangguk. "Anda telah terdaftar untuk paket pemeriksaan komprehensif hari ini. Semuanya sudah siap. Saya akan antar Anda ke VIP Lounge di lantai 3. Kata VIP Lounge membuat saya sedikit tegang. Apakah mereka akan menagih saya biaya selangit? Di Amerika, kata VIP biasanya berarti biaya tambahan yang sangat besar. Tapi harga yang sudah dikonfirmasi Baskara adalah 12 juta rupiah, sekitar 750. Sebuah paket yang mencakup lebih dari 40 item pemeriksaan. Kami tiba di lounge lantai 3. Loker pribadi dan pakaian pemeriksaan sudah disiapkan. Seorang staf memberikan tablet dan menjelaskan jadwal hari itu. Pukul 8 pagi, pengambilan darah. Setelah itu, USG perut, endoskopi lambung, kolonoskopi, CT scan dada, CT scan perut, MRI, EKG, tes fungsi paru-paru, pemeriksaan mata, gigi, dan ginekologi. Total perkiraan waktu, sekitar 6 jam. Semua tes dijadwalkan selesai antara jam 2 dan 3 sore. Saya tidak percaya dengan apa yang saya dengar. Semua tes ini dilakukan dalam 1 hari. Di Amerika, saya harus menjadwalkan setiap tes ini secara terpisah. Endoskopi 18 minggu, MRI 12 minggu, CT scan 8 minggu. Untuk mendapatkan semuanya, butuh waktu setidaknya 1 tahun. Tapi di negara ini, semuanya selesai dalam 6 jam. Saya pindah ke ruang pengambilan darah. Seorang perawat dengan terampil menusukkan jarum. Dia mengatakan darah saya akan diperiksa untuk lebih dari 60 item. Fungsi hati, fungsi ginjal, tiroid, diabetes, kolesterol, hingga penanda tumor. Dalam pemeriksaan kesehatan standar di Amerika, biasanya hanya tes darah dasar yang dilakukan, paling banyak 10 item. Alur pergerakan dari satu ruang tes ke ruang tes lainnya sangat efisien. Begitu satu tes selesai, saya langsung diantar ke ruang berikutnya. Hampir tidak ada waktu tunggu. Di rumah sakit Amerika, menunggu 30 menit hingga 1 jam di depan ruang tes adalah hal biasa. Di sini, semuanya berjalan seperti mesin jam yang presisi. Ketika saya tiba di depan ruang endoskopi, saya berhenti sejenak. Saya membaca pemberitahuan di pintu. Endoskopi dengan sedasi sedang berlangsung. Perkiraan waktu prosedur 15 menit. 15 menit. Saya harus menunggu 18 minggu di Amerika untuk mendapatkan prosedur yang sama. Prosedur yang saat ini sedang berlangsung di balik pintu itu. Pintu terbuka dan seorang perawat memanggil saya. "Mrs. Carter, silakan masuk." Saya perlahan masuk ke dalam. Seorang dokter anestesi menjelaskan tentang sedasi, dan dokter spesialis endoskopi menyapa saya. Semua bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Saya berbaring di tempat tidur. Obat bius mulai disuntikkan, dan kesadaran saya perlahan memudar. Tepat sebelum saya memejamkan mata, saya berpikir, bagaimana negara ini bisa menciptakan sistem seperti ini? Ketika saya membuka mata, saya sudah berada di tempat tidur di ruang pemulihan. Cahaya lembut dari langit-langit menyapa mata saya. Jam berapa ini? Saya menoleh untuk melihat jam di dinding, pukul 10.47 pagi. Sebelum sedasi, waktu menunjukkan pukul 10.15. Berarti tidak sampai 40 menit telah berlalu. Dan itu sudah termasuk endoskopi lambung dan kolonoskopi yang dilakukan bersamaan. Seorang perawat datang untuk memeriksa kondisi saya. "Bagaimana perasaan Anda?" "Tenggorokan Anda mungkin terasa sedikit tidak nyaman." Saya perlahan duduk. Ada sedikit sensasi aneh di tenggorokan, tapi selain itu saya baik-baik saja. Saya teringat cerita rekan-rekan saya di Amerika. Tenggorokanku sakit seharian setelah endoskopi, perutku rasanya mual. Saya tidak mengalami gejala seperti itu sama sekali. Setelah beristirahat sekitar 30 menit di ruang pemulihan, saya pindah ke tes berikutnya, ruang CT scan. CT scan dada dan perut dilakukan secara berurutan.
Masing-masing pemindaian memakan waktu kurang dari 5 menit. Peralatannya adalah model terbaru. Setahu saya, setidaknya 3 generasi lebih maju dari CT scan yang digunakan di banyak rumah sakit di Amerika. Saya menuju ke ruang MRI. Di Amerika, untuk mendapatkan jadwal MRI, rata-rata harus menunggu 12 minggu. Bahkan pasien yang dicurigai kanker harus menunggu 4 hingga 6 minggu. Dan sekarang, saya mendapatkan tes itu pada hari yang sama saat saya mendaftar. Saat membuka pintu ruang pemeriksaan, saya tanpa sadar tertawa hampa, rasanya tidak nyata. Selama 20 menit berbaring di dalam mesin MRI, pikiran saya berkecamuk. Saya teringat pasien-pasien saya di UCLA. Beberapa di antara mereka kondisinya memburuk saat menunggu pemeriksaan MRI, ada pasien yang kankernya menyebar saat menunggu, dan ada yang tidak tahan menunggu lalu membayar mahal untuk tes di klinik swasta. Saat itu, saya merasa kasihan, tetapi saya pikir tidak ada yang bisa dilakukan. Begitulah sistemnya. Tapi negara ini berbeda. Sistemnya tidak membuat pasien menunggu. Pasien bisa mendapatkan tes saat mereka membutuhkannya. Apakah ini hal yang begitu sulit? Atau apakah Amerika yang terlalu berpuas diri? Waktu makan siang tiba. Makanan khusus untuk peserta pemeriksaan disajikan di restoran pusat kesehatan. Bubur dan lauk pauk yang lembut. Menu yang dirancang agar tidak membebani perut setelah endoskopi. Saya makan dalam diam sambil menatap keluar jendela. Gedung-gedung pencakar langit di Jakarta berkilauan di bawah sinar matahari. Makan makanan asing di negara asing, saya merasakan emosi yang aneh. Pemeriksaan sore dilanjutkan, EKG, fungsi paru-paru, kepadatan tulang, tekanan mata, pendengaran, hingga pemeriksaan gigi. Waktu yang dihabiskan di setiap ruang tes paling lama 10 hingga 15 menit, seluruh proses berjalan lancar seperti air. Saya hanya perlu mengikuti arahan. Pukul 2.40 sore. Setelah menyelesaikan tes terakhir, saya kembali ke VIP Lounge. Seorang staf menyajikan teh hangat dan berkata, "Anda sudah bekerja keras. Dokter akan memberikan penjelasan singkat mengenai hasil endoskopi Anda." Saya mengangguk dengan tegang. Dr. Suryo Wijoyo, seorang spesialis gastroenterologi, masuk ke lounge. Ekspresinya tampak serius. "Mrs. Carter, sebagian besar hasil tes Anda baik, namun, ada satu temuan pada endoskopi lambung Anda. Kami telah melakukan biopsi." Jantung saya serasa berhenti berdetak. Dr. Suryo melanjutkan, "Hasil biopsi akan keluar dalam 5 hari. Mohon kembali lagi pada tanggal 15 Maret, pukul 2 siang. Saya bertanya, "Temuan seperti apa?" Dia ragu sejenak. "Kita harus menunggu hasil biopsi untuk kepastiannya. Namun, ada bagian abnormal yang terlihat pada lapisan mukosa." Abnormal. Kata itu terus terngiang di kepala saya. Sebagai dokter, saya tahu apa artinya itu. Baskara menggenggam tangan saya erat. Saya tidak bisa berkata apa-apa. 5 hari. Saya sudah tahu waktu itu akan terasa seperti di neraka. Saya baru tahu betapa lamanya 5 hari itu. Hari pertama, saya berpura-pura baik-baik saja. Saya membantu persiapan pesta ulang tahun pernikahan ke-40 mertua saya. Saya mengenakan kebaya dan berfoto. Saya mencoba tersenyum, tetapi pikiran saya dipenuhi oleh satu kata itu, abnormal. Mukosa abnormal. Sebagai dokter, saya tahu persis apa artinya itu. Itulah yang membuatnya lebih menakutkan. Hari kedua, ada acara makan malam dengan kerabat Baskara. Semua orang menatap saya dengan rasa ingin tahu, menantu dari Amerika. "Wah, sudah bisa pakai kebaya ya? Suka makan rendang?" Saya tersenyum canggung dan menjawab, tapi saya tidak bisa merasakan rasa makanannya. Sesuatu yang mungkin tumbuh di suatu tempat di perut saya terus mengganggu pikiran saya. Hari ketiga, saya terbangun jam 3 pagi. Baskara tertidur lelap di samping saya. Saya pergi ke ruang tamu dan menatap keluar jendela. Pemandangan malam Jakarta berkelip. Kota yang indah, pikir saya. Tetapi pada saat itu, tiba-tiba air mata saya mengalir. Bagaimana jika itu kanker? Bagaimana jika sudah menyebar? Usia saya 38 tahun. Saya bahkan belum punya anak. Apakah ini akan berakhir seperti ini? Hari keempat, saya tidak bisa berhenti mencari di internet. Gejala awal kanker lambung, tingkat kelangsungan hidup kanker lambung, kecepatan metastasis kanker lambung. Semakin banyak saya mencari, semakin besar kecemasan saya. Baskara mengambil ponsel saya dan berkata, "Hentikan. Jangan menakuti dirimu sendiri sebelum hasilnya keluar." Saya mengangguk, tetapi pikiran saya masih dipenuhi skenario terburuk. Hari kelima. Akhirnya tiba hari konsultasi hasil. Di dalam taksi menuju pusat kesehatan di Jakarta, saya mengepalkan tangan. Baskara menggenggam tangan saya, "Semuanya akan baik-baik saja." Saya tidak menjawab. Kata-kata baik-baik saja tidak menghibur saya. Sebagai dokter, saya sudah terlalu sering melihat perbedaan antara harapan dan kenyataan. Saat berdiri di depan pintu ruang konsultasi, jantung saya serasa mau meledak. Pintu terbuka. Dr. Suryo Wijoyo berdiri dan menyambut saya. Saya mencoba membaca ekspresinya. "Kabar baik,
Kabar buruk, saya tidak tahu. Kami duduk. Dr. Suryo memutar layar komputernya ke arah saya. Ini hasil biopsinya. Saya menahan napas. Dia berkata, terkonfirmasi sebagai kanker lambung stadium awal. Kanker. Kata itu memecah keheningan. Apa yang saya takuti selama 5 hari telah menjadi kenyataan. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Baskara menggenggam tangan saya lebih erat. Air mata hendak keluar, tapi saya menahannya. Saya seorang dokter. Saya harus mendengarkan sampai akhir. Dr. Suryo melanjutkan. Namun, ini masih tahap yang sangat awal. Terbatas pada lapisan mukosa. Sebuah statistik muncul di layar. Tingkat kelangsungan hidup 5 tahun kanker lambung stadium awal, 97%. Tingkat kelangsungan hidup 5 tahun kanker lambung stadium lanjut dengan metastasis jauh, 8%. 97 dan 8. Angka-angka itu menancap di mata saya. Dr. Suryo menatap mata saya dan berkata, Mrs. Carter, Anda berada di sisi 97%. Sangat beruntung kita menemukannya pada tahap ini. Barulah saat itu saya bisa bernapas. Dan saya sadar, jadwal endoskopi saya di Amerika masih 10 minggu lagi. Ditambah waktu untuk biopsi. Tes lanjutan. Diagnosis akan memakan waktu setidaknya 4 bulan. Selama waktu itu, kanker akan tumbuh. Air mata saya pecah. Saya tidak bisa menahannya lagi. Saya menangis terseduh-seduh di sana. Dr. Suryo dengan tenang memberikan tisu. Baskara memeluk bahu saya. Harga diri sebagai dokter, citra sebagai orang Amerika, semuanya tidak ada artinya saat itu. Jika bukan karena Indonesia, saya bisa saja mati. Setelah air mata saya berhenti, saya bisa melihat situasi dengan mata seorang dokter lagi. Dr. Suryo mengganti tampilan di layarnya. Saya akan jelaskan pilihan perawatannya. Dalam kasus Anda, endoscopic submucosal dissection atau ISD bisa dilakukan. Saya tahu istilah itu. Prosedur yang juga dilakukan di Amerika. Namun di Amerika, waktu tunggu adalah masalahnya. Dari diagnosis kanker hingga perawatan pertama, rata-rata memakan waktu 62 hari. Lebih dari 2 bulan. Saya bertanya pada Dr. Suryo. Di Indonesia, berapa lama saya harus menunggu? Dia memeriksa kalendernya dan menjawab, Jumat ini bisa. 5 hari lagi. Saya tidak percaya dengan apa yang saya dengar. 5 hari? Dia mengangguk. Ya. Kondisi Anda masih awal dan ini mendesak. Lebih baik dilakukan secepat mungkin. Saya menghitung dalam hati. Jika di Amerika, tunggu konsultasi spesialis setelah diagnosis 2 minggu, tunggu jadwal operasi 4,8 minggu, tes praoperasi 2 minggu. Totalnya minimal 2 bulan, jika beruntung. Bisa sampai 3 bulan. Selama waktu itu, kanker akan tumbuh. Mungkin menembus mukosa ke lapisan submukosa, atau bahkan ke kelenjar getah bening. Dr. Suryo menjelaskan proses prosedurnya. ESD adalah metode mengangkat jaringan kanker melalui endoskop. Tanpa sayatan di perut, kami memasukkan endoskop melalui mulut ke dalam lambung dan menggunakan alat khusus untuk mengangkat area kanker dengan presisi. Waktu operasi biasanya 30 menit hingga 1 jam. Anda bisa pulang pada hari yang sama atau setelah rawat inap 1 malam. Saya mengangguk sambil mendengarkan. Prosedur ini juga dilakukan di Amerika, tetapi tidak mudah menemukan spesialis yang sangat berpengalaman. Kanker lambung tidak begitu umum di Amerika. Indonesia berbeda. Tingkat kejadian kanker lambung di Asia lebih tinggi. Pengalaman para dokter pun terakumulasi. Dr. Suryo sendiri telah melakukan lebih dari 2.000 prosedur ESD. Baskara bertanya, berapa tingkat keberhasilannya? Dr. Suryo menjawab, untuk tahap awal seperti kasus Anda, tingkat keberhasilan pengangkatan total lebih dari 95%. Tingkat kekambuhan kurang dari 2%. Anda hanya perlu melakukan pemeriksaan lanjutan secara teratur. 95%. Saya mengulang angka itu. Jika saya menunggu di Amerika, saya mungkin tidak akan mendapatkan angka itu. Kemudian pembicaraan beralih ke biaya. Sebagai orang asing, asuransi saya tidak berlaku. Saya harus membayar penuh. Dokter Suryo menyerahkan dokumen dan berkata, perkiraan biayanya sekitar 35 juta rupiah. Itu sudah termasuk biaya rawat inap, prosedur, anestesi, dan biaya patologi. Saya terkejut lagi. 35 juta rupiah. Sekitar $2.200 AS. Di rumah sakit swasta di Amerika, prosedur yang sama biayanya minimal 15.000. Jika melalui jalur asuransi, prosesnya bisa memakan waktu berbulan-bulan. Selama waktu itu, jika kanker berkembang, operasi yang lebih besar akan diperlukan, dan biayanya akan meroket. Yang terpenting, tingkat kelangsungan hidup akan anjlok. Saya membuat keputusan. Saya akan melakukan operasinya di sini, di Indonesia. Baskara menggenggam tangan saya. Tentu saja. Kita lakukan di sini. Dr. Suryo mengangguk dan menjadwalkan operasinya. Jumat, jam 9 pagi. Anda bisa masuk rumah sakit pada Kamis sore.
Saat meninggalkan ruang konsultasi, saya menatap keluar jendela koridor. Gedung-gedung pencakar langit Jakarta berkilauan di bawah sinar matahari sore. Seminggu yang lalu, saya meremehkan negara ini. Saya pikir, apa yang bisa dilakukan oleh sistem medis di Asia? Saya malu dengan kesombongan saya. Baskara berkata pelan di samping saya, Abigail, untung sekali kita datang ke Indonesia. Saya mengangguk. Kata untung saja tidak cukup. Jika Baskara tidak menyarankan perjalanan ke Indonesia, jika saya menolak usulannya, saya akan menunggu 10 minggu lagi di Amerika, membiarkan kanker tumbuh di dalam diri saya. Saya menggenggam tangan Baskara erat. Terima kasih. Aku sangat beruntung mendengarkanmu. Baskara tersenyum. Sambil melihat senyumnya, saya berpikir, hari Jumat nanti, saya akan mendapatkan kehidupan baru. 2 hari kemudian, pintu ruang operasi menunggu saya. Sore sebelum operasi, saya masuk rumah sakit. Kamar rawat inap untuk 1 orang. Dari jendela, pemandangan kota Jakarta terlihat jelas. Ada sofa kecil di samping tempat tidur, dan Baskara duduk di sana menatap saya. Kamu baik-baik saja? Saya mengangguk. Saya baik-baik saja. Sejujurnya, saya merasa anehnya tenang. Ketakutan yang saya rasakan seminggu yang lalu saat diagnosis seolah lenyap. Seorang perawat masuk dan menjelaskan jadwal besok. Puasa mulai tengah malam. Persiapan praoperasi jam 7 pagi. Operasi dimulai jam 9 pagi. Perkiraan waktu 30 menit hingga 1 jam. Jika tidak ada masalah, saya bisa makan malam. Saya terkejut lagi mendengar itu. Operasi kanker, dan saya bisa makan di malam harinya? Di Amerika, operasi kanker lambung sebagian besar adalah operasi terbuka atau laparoskopi. Perut dibuka dengan beberapa lubang kecil atau sayatan besar. Rawat inap minimal seminggu adalah standar, dan pemulihan memakan waktu lebih dari sebulan. Tapi ESD berbeda. Dilakukan melalui mulut dengan endoskop, bekerja hanya di bagian dalam lambung. Tidak ada luka luar sama sekali. Malam semakin larut. Baskara tertidur di sofa. Dan saya menatap langit-langit, tenggelam dalam pikiran. Saya teringat pasien-pasien saya di Los Angeles, orang-orang yang didiagnosis kanker dan menunggu operasi. Betapa takutnya mereka selama masa penantian itu. Sekarang, saya mengerti perasaan itu. Pada saat yang sama, saya sadar. Saya beruntung. Dari diagnosis hingga operasi hanya dalam seminggu. Berapa banyak negara di dunia yang bisa melakukan ini? Pagi tiba. Saya berganti pakaian operasi dan berbaring di ranjang dorong. Baskara menggenggam tangan saya. Sampai jumpa setelah operasi. Aku akan menunggu. Saya tersenyum. Saya lebih merasa antusias daripada cemas. Perasaan yang aneh. Merasa antusias menjelang operasi kanker. Pintu ruang operasi terbuka. Cahaya terang, peralatan canggih, dan tim medis yang menyambut saya. Dokter anestesi, spesialis endoskopi, 3 perawat. Dokter. Suryo tersenyum di balik maskernya dan berkata, Mrs. Carter, kami akan melakukannya dengan baik. Anda hanya perlu pejamkan mata, dan saat Anda membukanya lagi, semuanya sudah selesai. Saya mengangguk. Obat bius mulai disuntikan, kesadaran saya perlahan memudar. Tepat sebelum memejamkan mata, saya berpikir. Momen ini adalah titik balik dalam hidupku. Saat aku membuka mata, aku akan menjadi orang yang terbebas dari kanker. Saya membuka mata. Langit-langit ruang pemulihan terlihat. Saya memeriksa jam. Pukul 91.47 pagi. 47 menit. Operasinya sudah selesai. Saya menatap langit-langit dengan hampa. Apakah benar-benar sudah berakhir? Seorang perawat mendekat. Operasinya berjalan lancar. Bagaimana perasaan Anda? Bukannya menjawab, saya justru menangis. Tak lama kemudian, Dr. Suryo datang ke ruang pemulihan. Jaringan kankernya berhasil diangkat dengan bersih. Semuanya terangkat tuntas. Tepi sayatan bersih, tidak ada sisa sel kanker. Hasil akhir patologi akan keluar seminggu lagi, tapi secara kasat mata, ini sempurna. Mendengar kata-kata itu, saya menangis lagi untuk waktu yang lama. Baskara masuk ke ruang pemulihan, begitu melihat saya, matanya berkaca-kaca. Saya menangis sambil tersenyum. Pasti pemandangan yang aneh. Seorang dokter Amerika dan suaminya yang Indonesia-Amerika berpelukan dan menangis di ruang pemulihan sebuah rumah sakit di Jakarta. Tapi saya tidak pernah merasa sebahagia itu. Sore harinya, saya kembali ke kamar rawat inap, dan seorang perawat membawakan makan malam. Bubur lembut dan lauk pauk. Saya perlahan mengangkat sendok. Makanan masuk ke perut saya, hampir tidak ada rasa sakit. Pagi ini saya menjalani operasi kanker, dan malamnya saya sudah bisa makan, luar biasa. Di luar jendela, pemandangan malam Jakarta terbentang, ribuan lampu berkelip. Sambil memandangi pemandangan itu, saya berpikir, kota ini menyelamatkan hidupku. Sistem medis negara ini menyelamatkanku. Baskara berkata di samping saya, besok kamu boleh pulang.
Saya mengangguk. Besok, saya bukan lagi pasien kanker, tapi penyintas kanker. Sehari setelah keluar dari rumah sakit, saya berjalan-jalan di Jakarta. Bersama Baskara, saya berjalan-jalan di kota tua. Angin sepoi-sepoi berhembus di antara bangunan-bangunan tua peninggalan kolonial. Saya menarik napas dalam-dalam. Saya tidak pernah tahu betapa bersyukurnya saya bisa hidup. Seminggu yang lalu, saya adalah seorang pasien kanker. Sekarang, saya adalah seorang penyintas. Perubahan ajaib ini terjadi hanya dalam waktu 2 minggu. Hasil akhir biopsi keluar. Pengangkatan total berhasil. Tepi sayatan negatif. Tidak ada sisa sel kanker. Dr. Suryo memberitahukannya melalui telepon. Selamat, Mrs. Carter. Anda hanya perlu melakukan pemeriksaan rutin. Setahun sekali endoskopi, 3 bulan sekali tes darah. Setelah menutup telepon, saya menangis lama. Kali ini, bukan air mata kesedihan, melainkan air mata syukur. Sehari sebelum kembali ke Amerika, saya mengunjungi pusat kesehatan itu lagi. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Suryo. Di tengah kesibukannya, dia meluangkan waktu. Kami duduk berhadapan di ruang konsultasinya. Saya bertanya, "Dokter, bagaimana Indonesia bisa membangun sistem seperti ini?" Dr. Suryo berpikir sejenak lalu menjawab, "Indonesia memiliki sektor kesehatan swasta yang berkembang sangat pesat. Sejak lama, pemerintah dan pihak swasta telah berinvestasi besar untuk membangun sistem pemeriksaan kesehatan yang efisien, terutama untuk menarik medical tourism. Karena banyak yang datang untuk deteksi dini, tingkat kelangsungan hidup pun meningkat." Saya mengangguk. Kekuatan sistem. Dia menambahkan, sistem di Amerika juga hebat, teknologinya luar biasa. Tapi birokrasi dan waktu tunggu adalah masalahnya. Di sini, sektor swasta dan publik hidup berdampingan. Ada kompetisi, jadi efisiensi meningkat. Saya menyimpan kata-kata itu di hati, sebuah cerita yang harus saya sampaikan kepada rekan-rekan saya ketika kembali ke Los Angeles. Saat tiba di Bandara LAX, cuaca Los Angeles cerah seperti biasa. Pemandangan yang familiar, langit biru, jalanan yang ramai, orang-orang dengan kacamata hitam. Tapi saya tidak bisa lagi melihat kota ini dengan cara yang sama. 2 minggu yang lalu, saya begitu percaya pada sistem medis kota ini. Saya percaya sistem Amerika adalah yang terbaik. Sekarang berbeda. Saya sadar bahwa ada banyak hal yang bisa dipelajari dari dunia. Hari pertama kembali bekerja, rekan-rekan saya berkumpul. Bagaimana perjalanan ke Indonesia? Lancar acara keluarga? Saya ragu sejenak, lalu mengatakan yang sebenarnya. Sebenarnya, saya menemukan kanker di Indonesia, dan saya menjalani operasi di sana. Ekspresi rekan-rekan saya membeku. Saya menjelaskan seluruh prosesnya. Dari janji temu pemeriksaan komprehensif, biopsi, diagnosis kanker, hingga operasi. Total 2 minggu. Rekan-rekan saya menatap dengan tidak percaya. Salah satu dari mereka bertanya, "Benarkah semuanya selesai dalam 2 minggu?" Saya mengangguk. Jika di Amerika, mungkin butuh waktu minimal 6 bulan. Dan selama itu, kanker saya akan menyebar. Ruang rapat menjadi sunyi. Semua orang memikirkan hal yang sama. Keterbatasan sistem kita. Kenyataan yang selama ini kita abaikan. Saya berkata, saya beruntung. Saya punya suami orang Indonesia. Tapi bagaimana dengan pasien kita? Mereka tidak punya tiket pesawat ke Jakarta. Sejak hari itu, saya berubah. Saya lebih menekankan pentingnya deteksi dini kepada pasien. Sambil melakukan yang terbaik yang saya bisa dalam sistem kesehatan Amerika, saya juga mulai menyuarakan perlunya perubahan. Secara pribadi, saya juga membuat keputusan. Setiap tahun, saya akan melakukan pemeriksaan kesehatan di Indonesia. Sekalian mengunjungi mertua, sekalian menjaga kesehatan saya. Biayanya 1/5 dari klinik swasta di Amerika, dengan item pemeriksaan 3 kali lebih banyak. Sekarang, saya menceritakan kisah ini kepada Anda. Pesan yang ingin saya sampaikan hanya satu, kesehatan tidak akan menunggu. Jika sistem Anda lambat, Anda harus mencari cara lain. Saya menemukan cara itu di Indonesia. Dan pilihan itu menyelamatkan hidup saya. Pada tahun 2025, pasien asing yang datang untuk wisata medis di Indonesia diperkirakan akan terus meningkat. Saya adalah salah satunya. Abigail Carter, spesialis penyakit dalam, UCLA Medical Center. Dia sekarang mengunjungi Indonesia setiap tahun. Dalam perjalanan mengunjungi mertuanya, dia singgah di pusat kesehatan di Jakarta. Dia mendapatkan pemeriksaan 3 kali lebih banyak dengan biaya 1/5 dari rumah sakit swasta di Amerika. Dia berkata, ini bukan perjalanan liburan. Ini adalah strategi untuk bertahan hidup. Para wisatawan medis itu, mengapa mereka terbang ke Indonesia? Pemeriksaan tanpa waktu tunggu, tingkat kelangsungan hidup kanker kelas dunia, dan biaya yang masuk akal. Layanan kesehatan Indonesia bukan lagi rahasia tersembunyi. Abigail kembali ke Los Angeles dan berkata kepada rekan-rekannya, "Aku beruntung, aku punya suami orang Indonesia. Tapi bagaimana dengan pasien kita?
mereka tidak punya tiket pesawat ke Jakarta. Pertanyaannya masih relevan hingga hari ini. Ketika sistem membuat nyawa harus menunggu, apa yang akan kita pilih?